Pak Heru mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Heru, selain jenengan ada pejabat lain Pak Heru mungkin. Kejaksaan Negeri Bojonegoro menerima pelimpahan tersangka berikut berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan keuangan khusus desa tahun anggaran 2021 dengan tersangka Heru Sugiarto yang menjadi ex-kepala Satpol PP Bojonegoro nonaktif. Pelimpahan tersebut dilakukan penyidik Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21, tersangka selanjutnya ditahan 20 hari guna proses hukum lebih lanjut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bojonegoro, Reza Aditya mengungkapkan bahwa hari ini pihaknya menerima pelimpahan tahap 2, yakni tersangka dan barang bukti dari Polda Jatim atas kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan keuangan khusus desa di wilayah Kecamatan Padangan. Selengkapnya informasi akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan harian Surya, rekan Misbahul Munir, silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nutma melaporkan langsung dari Bojonegoro bahwa benar pada Kamis 27 November 2025 kemarin, Kejaksaan Negeri Bojonegoro resmi menerima pelimpahan perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan keuangan khusus desa Kecamatan Padangan tahun anggaran 2021 dengan tersangka Heru Sugiarto alias HS yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro nonaktif. Heru sebelumnya ditangkap oleh penyidik di Treskrimsus Polda Jawa Timur lantaran terseret dalam kasus yang sebelumnya merupakan pengembangan dari dua kasus yang selanjutnya. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Reza Aditya, menyebutkan setelah menjalani proses administrasi pelimpahan tahap 2, Heru langsung ditahan di Lapas Kelas 2A Bojonegoro untuk menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak Kamis 27 November hingga 16 Desember mendatang. Reza juga menjelaskan bahwa kasus yang menjerat Heru merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya ditangani oleh penyidik di Treskrim Sus Polda Jawa Timur, yang mana dalam fakta persidangan kasus tindak pidana korupsi bantuan keuangan khusus desa di wilayah Kecamatan Padangan, nama Heru Sugiarto berkali-kali disebut oleh terdakwa atau yang saat ini terdakwa, mulai dari kontraktor pelaksana yang sebelumnya telah ditangkap, juga 4 kepala desa yang saat ini juga sudah mendekam di penjara. Dalam kasus ini, Heru diduga kuat berperan dalam korupsi berjamaah, bantuan program bantuan keuangan khusus desa untuk proyek pembangunan infrastruktur di sejumlah desa yang ada di Kecamatan Padangan. Saat itu, Heru yang menjabat sebagai Camat Padangan diduga ikut berperan dalam pengondisian proyek, intervensi kepada sejumlah kepala desa, hingga penunjukan pihak ketiga atau pelaksana proyek, serta keterlibatan dalam proses pencairan bantuan tersebut. Dalam perkara ini, kerugian negara ditaksir mencapai 1,6 miliar. Atas perbuatannya, Heru disangkakan pasal 2 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan juga pasal 3 junto 18 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Sebagai informasi pemirsa, terbongkarnya kasus korupsi bantuan keuangan khusus desa ini mencuat sejak tahun 2023 yang lalu. Sebelumnya, penyidik Polda Jatim ini terlebih dahulu menangkap Bambang Sujatmiko, yakni pihak ketiga atau pelaksana proyek dari program bantuan keuangan khusus desa. Selanjutnya, penyidik dari fakta persidangan ini juga menangkap 4 kepala desa, yakni di wilayah Kecamatan Padangan, yakni Kades Tebon, Wasito, kemudian Kades Desa Dengok, Supriyanto, kemudian Kades Purworejo, Nama Sakri, dan Kades Kuncen. Mereka saat ini sudah menjalani hukuman dan juga telah divonis dengan masing-masing dihukum 5 hingga 7 tahun penjara. Saat ini selanjutnya
setelah berkas perkara penuntutan terhadap Heru Sugiarto ini lengkap, akan segera diajukan untuk dilakukan persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Demikian Nurma yang dapat dilaporkan. Kembali ke studio. Ya, pada hari ini tanggal 27 November 2025, tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro menerima pelimpahan tahap 2 tanggung jawab tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana korupsi bantuan keuangan khusus Desa Padangan atas nama terdakwa AS. Nah, pada yang bersangkutan dijerat pasal 2 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Setelah dilakukan penerimaan tahap 2 penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, tim penuntut umum melakukan penahanan rutan di rutan Kabupaten Bojonegoro mulai terhitung tanggal hari ini 27 November sampai dengan 16 Desember 2025. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, untuk proses berikutnya mungkin butuh waktu berapa lama? Untuk proses berikutnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, segera tim penuntut umum akan segera melimpahkan perkara dimaksud di Pengadilan Tipikor Surabaya. Pak, ini pengembangan dari kasus yang sebelumnya atau gimana, Pak? Bisa dikatakan demikian karena memang di fakta persidangan yang sebelumnya itu ada pengembangan, ternyata ada peran keterlibatan yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatannya pada tindak pidana tersebut yang berujung pada kegiatan yang posisi terdakwa itu tersangka dulu sebagai apa waktu kasus ini? Pada waktu terdakwa saat itu camat di salah satu wilayah di Kabupaten Bojonegoro. Pak Heru, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Heru, selain jenengan ada pejabat lain Pak Heru mungkin? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.